Setuju nggak? Laptop tipis kelas atas itu harusnya bisa jadi kuda beban buat kita kerja sehari-hari supaya bisa cari cuan. Contohnya laptop dari HP ini. Mau dipakai editing video? Bisa. Mau dipakai desain 3D sederhana? Bisa juga. Mau dipakai gambar? Nggak ada masalah. Mau dipakai kerja dengan AI? Pastinya harus bisa juga. Bahkan bisa dipakai buat main game AAA dengan lancar seperti Black Myth Wukong yang ini. Nah, untuk prosesornya pastinya ini udah kekinian ya, karena pakai Intel Core Ultra 200V series yang punya NPU di atas 40 TOPS. Punya sertifikasi IVO juga, jadi performanya tetap kencang saat pakai charger atau nggak pakai charger. Baterainya irit dan fiturnya kekinian. RAM langsung 32GB, jadi kapasitasnya udah lega banget buat kerja yang berat-berat. Layar pun istimewa, panel OLED 2,8K 120Hz dan bisa touchscreen juga ini. Tenang, stylus pennya ada di sini. Dia juga punya konektor Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 dan kameranya 9 megapiksel. Laptop ini adalah HP OmniBook Ultra Flip 14. Ya, HP OmniBook Ultra Flip 14. Nah, laptop HP ini bisa dibilang penerus dari Spectre X360. Sepertinya HP tidak menggunakan lagi nama Spectre untuk laptop tipis kelas atasnya dan ganti sekarang namanya jadi OmniBook. Nah, bedanya apa? Kita akan bahas dan kita mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 7 258V, pabrikasinya TSMC N3B. Base power 17 watt, dia punya 8 core, 8 thread yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Intel Smart Cache-nya 12MB. Untuk integrated grafis dia pakai Intel Arc Graphics 140V dengan 8 Xe cores. Selain sudah support kemampuan encode dan decode video AV1, IGP ini juga sudah support decode video H266. Ya, bukan 265 lagi, 266 di sini ya. Tentunya IGP ini juga sudah support fitur ray tracing dan Intel XeSS 2 dengan frame generation-nya. Nah, untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 47 TOPS. Jadi, tentunya laptop ini sudah mampu menjalankan fitur-fitur Copilot Plus PC seperti Recall, Co-Creator atau Live Caption. Nah, untuk memori atau RAM-nya dia pakai 32GB LPDDR5X 8533MHz dual channel 128-bit. Tentunya ini chip memorinya udah nempel di dalam Intel Core Ultra Series 2 ya. Ini menyatu di prosesor, jadi emang nggak bisa di-upgrade. Untuk storage 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Wireless connectivity dia pakai modul Intel yang support Wi-Fi 7, GB Wi-Fi dan Bluetooth-nya udah versi 5.4. Kekinian dan future proof. Kapasitas baterainya ada di 64 Wh dan OS-nya pakai Windows 11 24H2. Nah, untuk bodinya ini adalah laptop convertible 2-in-1. Jadi dia bisa berubah jadi tablet dengan memutar layarnya 360 derajat. Selain itu dia juga bisa digunakan di mode tenda atau tent mode dan juga mode stand seperti ini. Untuk materialnya ini aluminium ya. Pilihan warnanya itu ada dua. Ada atmospheric blue ini yang kita uji dan ada eclipse gray. Nah, untuk desain DNA dari seri Spectre tetap dipertahankan di OmniBook Ultra ini. Jadi penampilannya mewah dan tampak profesional. Bahkan corner cut di sudut bodi dekat engsel layar itu masih dipertahankan juga di OmniBook Ultra ini. Secara keseluruhan bentuk laptop ini terasa premium sekali. Nah, untuk dimensinya panjang 31,3 cm, lebar 21,6 cm dan ketebalan di 1,49 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,31 kg. Ini tergolong ringan ya untuk laptop convertible. Tentunya dengan yang layar ukurannya 14 inci. Bahkan ini lebih ringan dibandingkan laptop Spectre X360 yang sebelumnya yang di kisaran 1,4 kg. Nah, untuk chargernya bobotnya ada di 205 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Yang satu ini pakai kabel braided ya, jadi nggak mudah kusut dan harusnya lebih tangguh aja. Tapi sayangnya charger yang disertakan ini punya desain dua bagian dengan kabel yang tebal, jadi rasanya agak kurang praktis kalau mau dibawa-bawa. Padahal laptopnya udah kecil, tipis dan ringan. Tapi tenang, kita bisa dengan mudah mengganti charger bawaannya dengan GAN charger yang lebih kecil dan praktis dibawa-bawa kalau emang kalian membutuhkannya. Nah, total bobotnya kalau dibawa-bawa dengan charger bawaan adalah 1,52 kg. Untuk layar ini adalah layar berukuran 14 inci, resolusinya 2,8K atau tepatnya 2880 x 1800 pixel. Aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 120Hz dengan respon time di 0,2 millisecond. Jadi rasanya seperti layar laptop gaming ya. Layarnya juga ada support variabel refresh rate dengan rentang 48 sampai 120Hz. Panelnya tentunya panel OLED dan menurut HP tingkat kecerahan maksimumnya ada di 400 nits. Nah, kalau kami ukur kita dapat 368 nits di mode SDR dan 600 nits di mode HDR. Sementara untuk gamut coverage dan volume hasilnya seperti ini ya. Dengan hasil seperti ini kita bisa menggunakan layar laptop ini untuk editing ataupun desain kelas profesional yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi.
Nah, mau dipakai untuk streaming video HDR ini juga mantap. Layar laptop ini tentunya juga punya kemampuan touchscreen ya. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan scrolling halaman website atau dokumen serta membesar atau mengecilkan gambar hanya dengan jari saja ya. Nah, selain mengoperasikan dengan sentuhan jari, kita juga bisa pakai stylus pen yang disertakan dalam paket penjualan. Ya, di sini ada stylus pen di dalam kotak kemasan laptop ini. Jadi nggak perlu beli-beli lagi. Nah, stylus ini sudah support 4096 pressure level dan support protokol MPP 2.0. Menariknya, disediakan juga 2 pen tip cadangan untuk stylus pen ini. Jadi kalau sering-sering dipakai terus mungkin terkikis stylus pennya, tenang, gantinya ada ya. Nah, untuk suplai daya, stylus pen ini menggunakan baterai isi ulang yang dapat di-charge melalui konektor USB Type-C. Jadi lebih praktis saja. Kita bisa memunculkan konektor USB seperti ini nih ya. Nah, baterai stylus pen ini diklaim punya daya tahan hingga 60 jam saat digunakan dari kondisi penuh. Kembali ke layarnya, nah untuk permukaan layar ini sifatnya adalah glossy yang memang wajar untuk sebuah layar touchscreen. Materialnya ini pakai Corning Gorilla Glass 5, jadi aman dari goresan saat kita pakai jari mungkin ada kukunya gitu ya, atau pakai stylus pen yang tadi. Permukaan seperti ini memang akan memantulkan sedikit bayangan, akan tapi perpaduan permukaan glossy dan panel OLED seperti ini justru akan menampilkan warna yang sangat cemerlang. Nah, untuk bingkai layarnya ini sudah menggunakan desain tipis di keempat sisinya dengan tingkat screen to body ratio bisa mencapai 90%. Nah, laptop 2-in-1 ini dilengkapi dengan kamera infrared 9,2 megapiksel dengan kemampuan mengambil gambar hingga resolusi 2400p dengan aspek rasio 16:10. Sementara untuk kemampuan perekaman videonya ini mencapai resolusi 1440p 30 fps dengan aspek rasio tentunya 16:9. Laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon dengan posisi di pinggir samping bingkai atas layar. Saat kami coba dengan lampu studio kami, kameranya mampu menangkap gambar dengan kualitas yang jernih dan terang. Bahkan detail muka itu masih tertangkap dengan jelas banget. Suara yang ditangkap dari mikrofon laptop ini juga terdengar jelas dan natural. Suara bising yang ditangkap mikrofon juga dapat dihilangkan sepenuhnya saat fitur noise cancellation kami aktifkan meskipun ada sedikit distorsi pada suara kami. Oke, saat ini saya lagi menguji kemampuan noise cancellation laptop Omnibook dengan Intel Lunar Lake yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi menguji kemampuan noise cancellation laptop Omnibook dengan Intel Lunar Lake yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Nah, ini dia kemampuan kamera dan mikrofon laptop HP Omnibook Ultra yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Mantap apa enggak? Oke, untuk sistem audionya, laptop dilengkapi dengan 4 buah speaker dengan arah keluaran suara ke permukaan meja atau ke bawah ya jadinya ya. Nah, speaker ini dapat diatur profil dan equalizernya melalui software My HP. Walaupun tidak sampai ke tingkat yang menggelegar, suara yang dihasilkan 4 speaker di laptop ini sudah terasa lantang. Jadi mantap nih bahkan untuk nonton film action sekalipun. Kualitas suaranya juga prima ya. Suara di sektor low, mid, dan high dapat disajikan dengan baik tanpa menutupi satu dengan yang lainnya. Menariknya, laptop tipis ini bisa menghasilkan bass yang bulat meskipun tidak sampai menghentak ya. Nah, untuk konektor di sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, satu 3,5 mm audio combo jack, lalu di kanan ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4, power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt. Sayangnya di sini tidak ada konektor USB dan HDMI yang besar ya. Nah, untungnya di dalam paket penjualan disediakan aksesoris USB Type-C Hub. Jadi kita nggak perlu beli-beli konverter tambahan lagi, udah jadi satu dalam paket penjualannya. Nah, untuk keyboardnya, Omnibook Ultra sepertinya menggunakan keyboard yang serupa seperti Spectre X360. Desain, tata letak tombol, serta kenyamanan pakainya terasa mirip. Untuk tombolnya terasa empuk saat ditekan dengan feedback yang terasa cepat ya. Tombol juga terasa senyap saat ditekan, jadi nggak bakal ganggu orang sekitar kita lah kalau kita lagi ngetik. Tentunya keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit, sehingga membantu kita saat mengetik di ruangan yang minim cahaya. Warnanya putih dengan 3 tingkat kecerahan dan ini bisa diatur dengan menekan tombol function plus F5. Nah, untuk area touchpad ini ukurannya ada di 13,8 x 8,6 cm, tergolong lumayan besar nih untuk laptop 14 inci. Untuk posisinya center to body tapi tidak sejajar dengan tombol spacebar ya. Dengan posisi seperti itu memang ada bagian telapak tangan kami yang akan masuk ke area touchpad kalau sedang mengetik, tapi sepertinya touchpad ini juga dilengkapi dengan fitur palm rejection. Jadi kursornya tidak bergerak kalau kita mengetik dan telapak tangan kita masuk ke area touchpad, masih aman ya. Nah, menariknya ternyata ini adalah haptic touchpad. Salah satu perbedaan dengan touchpad konvensional adalah haptic touchpad ini menggunakan sensor yang akan mendeteksi klik kiri dan klik kanan saat kita menekan sudut permukaan touchpad. Sedangkan touchpad yang konvensional itu menggunakan semacam switch yang membuat permukaan touchpad masuk ke dalam saat kita menekan klik kiri atau klik kanan. Nah, saat ditekan sudut kiri atau kanannya, kita akan merasakan
rasa klik di situ. Yang sebetulnya adalah haptic feedback, sama seperti di HP tuh kalau kita hidupkan haptic feedbacknya ya. Jadi dia bergetar. Nah, saat kami coba touchpad ini, jari kami itu dapat bergerak dengan mulus dan lancar di permukaan touchpad. Oke, kita lanjut ke cooling sistemnya. Laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk lubang ventilasi pembuangan panasnya ada 2 yang mengarah ke belakang, tapi bukan ke permukaan layar ya. Nah, untuk sistem keamanannya, laptop ini dilengkapi dengan 2 jenis pengamanan biometrik. Yang pertama adalah pengenalan wajah dan yang kedua adalah pengenalan sidik jari dengan posisi sensor di tombol power. Selain itu ada juga penutup fisik untuk kamera supaya nggak mudah diintip walaupun mungkin dia kena hack. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 6 profil performa, yaitu Smart Sense, Balance, Cool, Quiet, Power Saver, dan Performance. Kita bisa mengubah profil performa melalui aplikasi My HP. Kita langsung aja mulai dengan Cinebench R23. Ini terpasang dengan chargernya ya sekarang ya. Nah, di stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 9.598 poin di mode Smart Sense. Lalu kita bisa mendapatkan 10.596 poin di mode Performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di 8.400 sampai 9.000 poin di mode Smart Sense dan 9.600 sampai 10.000 poin di mode Performance. Sekarang kita coba tanpa charger alias dia pakai baterainya aja. Nah, kalau kita lepas chargernya, skor tertinggi adalah 10.385 poin di mode Smart Sense dan 10.468 poin di mode Performance. Sementara skor yang bisa dipertahankan ada di 9.300 sampai 9.600 poin di mode Smart Sense dan 9.500 sampai 9.600 poin di mode Performance. Terlihat ya, performanya tidak jauh berbeda antara kita pakai charger atau hanya pakai baterainya saja. Jadi jelas persyaratan IVO-nya terpenuhi di sini. Nah, untuk suhu kerjanya dengan menggunakan Cinebench R23 stabilitas setengah jam tadi ya di mode Smart Sense, suhu prosesor sempat naik hingga 91 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun sedikit di bawah 70 derajat Celcius. Sementara di mode Performance, suhu prosesor lagi-lagi naik ini sampai 99 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian dia langsung turun ke kisaran 80 derajat Celcius. Jadi tampaknya masih terkendali lah ini ya. Oke, langsung kita coba aja pakai Blender 4.3.2. Ya, karena IGP-nya kenceng, kita bisa pakai untuk software yang satu ini ya. Kita pakai BMW Car Scene. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 4 menit 6 detik. Sementara untuk GPU rendering dengan One API ini hanya butuh 48 detik saja. Ya, ternyata memang masih lumayan mumpuni yang satu ini ya. Asal memang objek 3D-nya itu tidak yang rumit-rumit. Nah, suhu kerja pada saat melakukan GPU rendering dengan One API di mode Performance, suhu prosesor sempat mengalami kenaikan hingga 87 derajat Celcius, kemudian turun di bawah 80 derajat Celcius. Jadi masih lumayan aman lah di sini ya. Sekarang kita tes pakai Adobe Premiere Pro 2025. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 7 menit 25 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 1 detik. Kalau videonya Full HD 2 menit 7 detik ya, software only selesai dalam waktu 1 menit 50 detik. Dan kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 4 detik. Nah, ini kencang. Untuk suhu kerja yang bersama melakukan 4K 60 video export dengan OpenCL, suhu rata-rata prosesor dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius saat menggunakan mode Performance. Oke, sekarang kita pakai DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional versi gratisnya. Untuk video 4K 60 yang durasinya sama dengan yang tadi, butuh waktu 6 menit 45 detik. Sementara untuk video Full HD 60 fps, butuh waktu 2 menit 5 detik. Wah, ini kencang juga nih ya. Lalu untuk suhu kerjanya bersama melakukan 4K video export, di pengujian ini ternyata suhu kerja prosesor dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Meskipun sempat ada lompatan sekali, tapi itu juga cuma sampai 81 derajat Celcius. Lanjut kita pakai CapCut. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik lagi ya. Selesai dalam waktu 1 menit 56 detik saja. Kencang banget. Lalu kalau videonya Full HD ya, selesai dalam waktu 39 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, lagi-lagi prosesor dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius di mode Performance. Oke, kita lanjut dengan handbrake ya. Di pengujian ini kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD kodeknya AV1. Tanpa akselerasi quicksync selesai dalam waktu 5 menit 57 detik. Sementara kalau dengan akselerasi quicksync butuh waktu 2 menit 52 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan konversi dengan quicksync di mode Performance, suhu prosesor sempat berada sebentar di 99 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 90 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba pakai UL Procyon ya. Benchmark ini akan menguji kemampuan NPU di prosesor dalam menghasilkan gambar dari input text atau prompt dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. Nah, NPU di laptop ini akan membutuhkan waktu sekitar 8,9 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Ini jauh lebih kencang dibandingkan Core Ultra 7 155H yang butuh waktu sekitar 44,4 detik. Oke, kita lanjut lagi dengan pengujian yang sebetulnya kurang pas buat laptop ini, tapi bisa dia ya. Kita coba uji untuk gaming.
dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk game yang terakhir ini kita lihat suhu kerjanya saat menjalankan game Assassin's Creed Mirage selama 30 menit di mode performance. Suhu rata-rata prosesor tetap dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi, memainkan game yang satu ini selama setengah jam, saat diukur ternyata suhu permukaan bodi tidak ada yang menyentuh 40 derajat Celcius. Nah, untuk keyboard, area paling panas kita temukan di tombol angka 7 dan suhunya juga cuma 38 sampai 39 derajat Celcius. Bahkan suhu area sebelah atas keyboard tercatat masih ada di bawah 40 derajat Celcius. Untuk palm rest itu aman sekali di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 7096 MB per second dan tulisnya di 5212 MB per second. Ini tergolong tinggi sekali ya, bisa tembus sampai 7000 MB per second. Nah, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Untuk tes baterai ini kita menggunakan setting brightness 150 nits dengan volume suara 25%. Layarnya tetap di 2,8K 120 Hz dengan mode Smart Sense. Untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 17 jam 12 menit. Ini sudah tergolong hebat ya daya tahan baterainya. Meskipun harapan kami bisa nembus 20 jam lah untuk sebuah laptop Intel Lunar Lake. Tapi baterainya emang bukan yang gede-gede banget sih sebetulnya. Jadi udah hebat lah yang satu ini. Oke, sekarang kita lihat kecepatan chargingnya. Setengah jam pertama sudah terisi di 45%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 5 menit. Ini tergolong normal. Nah, untuk harganya menurut HP Indonesia harga resmi untuk unit yang kami uji ini adalah di 27.799.000. Tapi itu kan harga resminya. Nah, coba deh kalian cek sendiri dapat harga berapa nih di toko online ya, dicek, tulis di kolom komentar. Nah, selain varian satu ini ada juga varian Intel Core Ultra 9 288V dengan SSD 2TB yang harganya ada di 31.799.000. Untuk bonus pembelian semuanya akan mendapatkan Microsoft Office Home and Student 2021, USB-C hub yang tadi ya, dan tentunya ada stylus pen-nya. Untuk garansi dia dapat 2 tahun dari HP Indonesia. Tentunya ada juga garansi ADP atau Accidental Damage Protection selama 2 tahun yang cover kerusakan akibat kelalaian penggunanya. Garansi ADP ini dapat diklaim 1 kali dalam 1 tahun penggunaan. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, laptop yang satu ini mungkin akan kurang cocok untuk kaum mendang-mending ya. Tapi kalau diperhatikan, Omnibook ini adalah seri premiumnya dari laptop tipis dan ringan yang diproduksi oleh HP. Jadi harganya memang nggak bisa murah-murah amat tentunya ya. Selain itu, laptop premium merek lain dengan prosesor yang sama harganya juga kurang lebih mirip lah sama si Omnibook yang satu ini. Kemudian hanya ada konektor USB Type-C
di sini ya. Jadi kalau butuh konektor yang besar, kita harus pasang konverternya. Untungnya, konverter atau adapternya disediakan dalam paket penjualan. Nah, dari sisi menariknya, dia udah multifungsi ya. Bisa jadi laptop biasa, bisa jadi tablet juga. Penampilannya premium, mewah banget. Bobotnya juga 1,3 kg. Ini sangat ringan untuk sebuah laptop convertible 14 inci. Lalu sudah memenuhi sertifikasi Evo terbaru dan sudah menggunakan Intel Core Ultra 200V series. Buat editing video 4K 60 pun masih bisa lancar di sini. Buat desain atau rendering 3D, asal objek 3D sederhana masih bisa lancar juga. Buat main game pasti lancar. Bahkan game AAA juga bisa jalan di sini. Seperti Black Myth Wukong yang super berat itu nggak ada masalah di sini. Buat dipakai untuk AI juga bisa karena ada NPU-nya bahkan di sini ya. Lalu suhu kerja ini masih bisa dikendalikan dengan cukup aman. Kapasitas RAM langsung 32 GB dan kencang pula. Panel layarnya ini istimewa. Ini cocok buat editing serius, streaming video HDR, bahkan main game kompetitif juga nyaman. Baterainya cukup irit, lalu dia punya 2 Thunderbolt 4. Ada Wi-Fi 7 jadi kekinian dan waterproof. Lalu ada 2 pengamanan biometrik. Kualitas kamera tergolong tinggi ini kelasnya ya. Kualitas speakernya juga memuaskan. Lalu dia punya garansi kelalaian pengguna. Jadi HP OmniBook Ultra Flip 14 ini cocoknya buat siapa sih? Yang satu ini harusnya cocok untuk kalangan pekerja atau pebisnis yang membutuhkan laptop serba bisa untuk pekerjaannya, yang tetap kecil dan ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Tentunya karena penampilannya mewah jadi oke banget nih untuk dihadapin meeting dengan klien ya. Nah, buat pelajar dan mahasiswa seharusnya juga cocok ya kalau memang butuhnya laptop yang seperti ini ya. Tinggal masalah budgetnya aja. Lalu buat yang butuh laptop untuk editing video atau gambar ya, harusnya bisa juga sih ya laptop ini dipakai ya, apalagi layarnya udah pakai panel OLED juga ya. Dipakai editing video 4K 60 fps bisa lancar, bahkan bisa handle video AV1 juga. Mau gambar dia ada stylus pen-nya di sini. Dan dia punya NPU juga untuk akselerasi fitur tertentu di aplikasi content creation-nya. Mau dipakai untuk programming juga harusnya bisa ya, asalkan aplikasinya memang cocok dengan spesifikasi laptop ini. Jadi, kalau yang dibutuhkan adalah alat kerja serba bisa dengan performa yang kekinian, mudah dibawa-bawa, baterainya irit dan yang paling penting penampilannya mewah. Rasanya HP OmniBook Ultra Flip 14 ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik saat ini yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.